Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar konsep dasar investasi dan juga pasar modal. Sebelumnya kita masuk ke definisi investasi dulu. Apa sih definisi dari investasi itu? Kalau di sini, penempatan dana atau penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain selama periode tertentu dan juga diharapkan dapat memperoleh penghasilan dan atau meningkatkan nilai investasi. Nah, jadi sebenarnya kalau investasi itu sendiri kan kita menunda dulu konsumsinya. Konsumsi di masa sekarang untuk masa yang akan datang. Nah, investasi ini mengandung beberapa resiko. Nah, dari resiko-resiko ini, kita ingin mendapatkan suatu kompensasi atas resiko. Misalnya, keuntungan. Kemudian, kenapa sih kita perlu investasi? Biasanya kalau orang melakukan investasi itu, mereka akan berpikir secara jangka panjang. Jadi, ada beberapa tujuan yang ingin mereka capai. Misalnya di sini ada beberapa. Yang pertama, adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai. Contohnya, membeli rumah, atau kalau yang sudah memiliki keluarga, biasanya menyiapkan pendidikan anak. Kemudian yang kedua, tingginya biaya hidup. Biaya hidup itu seperti yang kita ketahui, semakin lama semakin naik dari tahun ke tahun. Kemudian yang ketiga, keadaan perekonomian tidak akan selalu baik. Contohnya seperti pandemi sekarang ini, itu kan sesuatu yang tidak dapat kita prediksi. Ternyata saat pandemi ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami gulung tikar bahkan. Nah, ini kan salah satu contoh dari keadaan perekonomian yang tidak selalu baik dan juga tidak dapat kita prediksi. Kemudian ada motif berjaga-jaga. Nah, untuk motif berjaga-jaga ini misalnya manusia itu kan tidak selalu sehat. Makanya biasanya orang-orang itu memilih untuk berinvestasi lewat asuransi. Jadi ketika manusia itu sakit atau kenapa-napa, ada asuransi yang mengcover dari permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyiapkan pensiun. Kalau ini jelas ya, pensiun. Kemudian yang berikutnya adalah banyaknya alternatif produk keuangan. Sekarang banyak sekali ditawarkan produk-produk keuangan seperti deposito, menabung, atau investasi saham, pasar uang, obligasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi pilihan investasi. Yang pertama adalah usia. Nah, usia kalau misalnya yang remaja atau yang masih muda dengan yang dewasa, itu pasti akan berbeda pertimbangannya. Kalau yang dewasa itu mungkin lebih banyak pertimbangan, tetapi kalau yang usia muda mereka cenderung lebih agresif. Misalnya ada kaitannya sama profil resiko yang poin kedua. Biasanya yang anak muda itu mereka lebih berani untuk mengambil resiko. Nah, profil resiko atau sikap terhadap resiko ini terbagi di 3. Yang pertama ada risk seeker. Risk seeker ini yang mereka berani mengambil resiko. Yang kedua ada risk moderate. Moderate ini setengah mau mengambil resiko tapi setengah cari aman. Nah, biasanya risk moderate ini bisa deposit atau memang pasar saham tetapi dilihat track record-nya bagus atau tidak. Kemudian risk averter ini cenderung menjauhi resiko. Biasanya mereka prinsipnya adalah menabung. Biasanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang ketiga adalah pajak. Pajak ini juga sebagai bahan pertimbangan ketika orang melakukan investasi. Ketika pajaknya tinggi,
maka mereka akan melihat dulu apakah investasinya ini worth atau memang sesuai. Kalau misalnya saya mau investasi, pajaknya segini, pas nggak nanti keuntungan saya. Kalau enggak, mereka akan meninggalkan, mereka akan mencari pajak yang lebih rendah gitu. Kemudian yang keempat, likuiditas atau keamanan. Keamanan dari investasinya. Kan orang itu berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi mereka tidak ingin ketika berinvestasi malah mengalami kerugian. Kemudian yang berikutnya adalah situasi ekonomi internasional dan juga situasi ekonomi nasional. Keduanya saling berhubungan. Misalnya kita contohkan saja masih di pandemi saat ini. Semuanya terimbas baik ekonomi internasional maupun ekonomi nasional. Contohnya ada harga minyak yang turun, kemudian semua barang-barang menjadi mahal, daya konsumsi masyarakat menurun, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah situasi industri. Biasanya kalau kita mau melakukan investasi, kita akan melihat prospek industri ke depannya itu bagaimana sih? Atau ada juga industri yang memang mereka tidak dapat meningkatkan ROI-nya. Nah, ini juga akan menjadi pertimbangan. Kalau misalnya ke depannya tidak bagus, kemudian ROI-nya rendah, ya maka saya akan mencari perusahaan yang lain atau industri yang lain yang lebih prospek gitu. Kemudian ada sains dan teknologi. Sains dan teknologi ini sekarang investasi itu dipermudah dengan adanya sains dan teknologi. Kita tidak perlu datang jauh-jauh, misalnya kita mau menabung ya. Sekarang ada aplikasi yang memudahkan kita hanya bisa membuka rekening account di bank itu melalui handphone atau smartphone. Jadi tidak perlu datang ke bank. Kemudian yang terakhir adalah siklus dan tren. Siklus dan tren ini biasanya yang sedang tren di masyarakat. Contohnya seperti investasi saham, kemudian ada fintech yang P2P lending, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis resiko investasi. Di sini ada 14 resiko investasi. Yang pertama adalah resiko likuiditas atau marketability atau liquidity. Jadi di sini bagaimana sih investasi yang kita pilih itu? Apakah investasi yang kita pilih dapat kita jual dengan cara yang cepat atau nanti saya akan kesusahan dalam menjualnya? Kemudian yang kedua adalah risiko investasi. Risiko investasi ini berhubungan dengan kemungkinan memperoleh hasil investasi. Apakah hasil investasinya itu tinggi atau malah rendah? Atau malah bebas dari risiko. Kemudian, risiko gagal atau one prestasi atau default. Risiko gagal ini bisa disebabkan oleh peminjam itu tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai dengan yang sudah disepakati pada waktunya. Jadi, risiko ini membuat suatu investasi tidak ada harganya lagi. Kemudian yang berikutnya adalah risiko kredit. Risiko kredit ini berkaitan dengan kredibilitas dalam pelunasan utang. Nah, ini masih ada kaitannya sama risiko risiko gagal tadi ya. Tidak tepat waktu pembayarannya. Kemudian yang berikutnya adalah risiko pajak atau tax. Risiko pajak ini ada kaitannya dengan kewajiban perpajakan yang timbul bisa dari aktivitas investasi yang dilakukan. Kemudian yang keenam adalah risiko inflasi. Kalau risiko inflasi ini jelas ya, dia berkaitan dengan adanya potensi penurunan real nilai pokok investasi dan juga hasil investasi di masa depan.
Kemudian yang ketujuh adalah risiko bunga atau interest rate. Biasanya berkaitan dengan tingkat suku bunga. Suku bunga menurun apakah berbanding dengan tabungan dan deposito turun, atau ketika suku bunga naik berbanding dengan harga obligasi turun. Nah, berikutnya adalah risiko mata uang atau currency. Risiko mata uang atau currency ini berkaitan dengan nilai mata uang negara lain dalam hubungannya dengan mata uang di dalam negeri, misalnya mata uang US dollar dengan rupiah. Kemudian yang ke-9 adalah risiko politik. Risiko politik ini jelas, dia biasanya berkaitan dengan kondisi politik di suatu negara. Misalnya ada demo, ada pemberontakan, ada kerusuhan, dan lain sebagainya. Berikutnya yang ke-10 adalah risiko pasar atau market. Nah, ini biasanya berkaitan dengan mekanisme pasar di mana investasi kita berada. Misalnya, kalau permintaan atas US dollar tinggi, maka nilai US dollar ini akan meningkat. Yang berikutnya adalah resiko karena suatu hal atau event. Jadi, resiko ini terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Tidak dapat diperkirakan dari sudut pandang ekonomi. Jadi, di suatu event-event tertentu. Misalnya, terjadi peledakan di sebuah hotel. Nah, ini akan berdampak pada ekonomi hotel itu sendiri dan juga ekonomi yang lain. Misalnya harga saham di hotel itu menjadi turun, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah resiko investasi dibayar lebih cepat atau prepayment. Jadi resiko ini biasanya dihadapi investor dalam kemungkinannya mendapatkan pengembalian pokok investasi lebih awal dari jangka jatuh tempo. Jadi bisa jadi kalau misalnya investasinya dibayar lebih awal, itu nilainya bisa nilai yang diterimanya itu bisa menjadi lebih rendah. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah resiko investasi dibayar lebih lambat. Jadi resiko ini dikembalikan atau dibayar lebih lama dari jangka waktu yang udah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir adalah risiko kesempatan atau opportunity. Nah, risiko ini biasanya terjadi kalau kita pengen berinvestasi uang pada satu jenis investasi saja, tetapi kita kehilangan kesempatan untuk menginvestasikannya pada jenis investasi yang lain. Makanya kan kadang orang-orang melakukan diversifikasi investasi. Jadi tidak hanya satu produk investasi saja. Kemudian yang berikutnya adalah ini time frame investment. Jadi ini ada waktu investasi, kemudian tujuannya sama trade-off-nya. Kalau saya mengelompokkan di sini kurang dari 2 tahun sampai 2-5 tahun itu investasi jangka pendek. Contohnya misalnya kalau yang jangka pendek itu reksadana pasar uang, kemudian P2P lending, deposito yang jangkanya pendek seperti 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sampai 3 tahun. Nah, untuk yang jangka panjang itu di atas 5 tahun. Jadi di sini ada 6 sampai 10 tahun dan juga lebih dari 10 tahun. Nah, ini contohnya kalau jangka panjang itu bisa emas, kemudian tanah dan bangunan, asuransi, reksadana, dan lain sebagainya. Tapi mereka memiliki kelemahan masing-masing. Di sini disebutkan di trade-off-nya. Kemudian, kalau kita melakukan investasi, itu ada dengan 2 cara. Yang pertama ada investasi secara periodik dan juga investasi hanya sekali saja. Kalau secara periodik ini, kita bisa melakukannya secara rutin. Misalnya 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau 3 bulan sekali, dan lain sebagainya. Nah,
Kalau investasi secara periodik ini ampuh untuk mengejar target dana yang besar. Jadi prinsipnya adalah sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Misalnya, contohnya aja kalau kita itu membangun rumah sendiri ya, tetapi kita membangunnya mulai dari batu bata, kemudian semen. Nah, itu kan tidak ada tambahan-tambahan lain. Jadi sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tujuan akhirnya apa? Sebuah rumah. Nah, itu investasi secara periodik. Kalau investasi sekali saja, itu memasukkan uang sekali dalam sebuah produk investasi. Biasanya nominalnya besar. Contohnya deposito. Jadi prinsipnya seperti misalnya kalau kita mau menggelundungkan bola salju. Jadi kita kan pertama membuat bola salju yang kecil. Terus kita gelindingkan, lama-lama kan bola saljunya akan menjadi besar. Nah, itu prinsipnya investasi sekali saja. Kemudian yang berikutnya, tipe investasi aset keuangan. Tipe investasi aset keuangan ini, investasi langsung dan juga tidak langsung. Kalau investasi langsung biasanya tidak melalui perantara. Misalnya kita bisa langsung berinvestasi saham di sebuah perusahaan TBK gitu. Kemudian investasi langsung ini ada yang bisa diperjualbelikan, ada juga yang tidak dapat diperjualbelikan. Contohnya yang bisa diperjualbelikan itu ada pasar uang. Kemudian ada di pasar modal seperti convertible bond, preferred stock, common stock, dan lain sebagainya. Kemudian pasar turunannya ada opsi put and call, kemudian warrant, sama futures contract. Kemudian yang tidak dapat diperjualbelikan itu ada tabungan bank sama deposito bank. Selanjutnya, investasi tidak langsung. Kalau investasi tidak langsung ini biasanya kita menggunakan perantara. Seringkali kita menyebutnya itu manajer investasi. Jadi keuangan kita dikelolakan oleh manajer investasi. Misalnya kalau kita berinvestasi di reksadana, kita membuat portofolio gitu ya. Kita kan invest dengan nominal berapa, kemudian dananya yang sudah kita investkan itu dikelolakan oleh manajer investasi. Kemudian, aset investasi ini bisa berbentuk aset real sama aset keuangan. Contohnya kalau aset real itu ada emas, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Kalau aset keuangan itu biasanya berkaitan dengan surat-surat berharga, misalnya saham, obligasi, dan lain-lain. Kemudian pasar modal. Pasar modal itu bagaimana sih? Pasar modal itu sederhananya adalah mereka memfasilitasi penerbitan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Jadi mereka memfasilitasi antara penyedia dana atau kita sebut investor sama pihak yang memerlukan dana. Kemudian pasar penerbitan surat berharga ini dilakukan melalui mekanisme penawaran umum atau kalau kita kenalnya itu go public atau initial public offering untuk saham. Kemudian pasar sekunder merupakan pasar yang memfasilitasi jual beli surat berharga melalui penawaran umum tadi. Kemudian yang pasar modal atau capital market itu juga dia pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui mekanisme penawaran umum yang biasanya disebut sebagai emiten. Jadi kesimpulannya di pasar modal itu sebagai perantara antara investor dan juga pihak yang memerlukan dana
Bisa transaksinya adalah surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, dan penawarannya itu melalui penawaran secara umum dari sering kita sebut go public atau initial public offering. Kemudian ini adalah beberapa manfaat pasar modal. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha. Kalau dunia usaha itu kan memerlukan dana tidak hanya dari modal sendiri saja ya, tapi dana dari pihak ketiga. Nah, yang sudah go public atau biasanya perusahaan yang sudah besar, mereka akan memperjualbelikan sahamnya melalui pasar modal. Nah, dari penjualan sahamnya itu, mereka mendapatkan pembiayaan gitu. Kemudian yang kedua adalah memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Nah, ini ada kaitannya sama yang tadi saya contohkan. Kalau misalnya kita berinvestasi itu tidak dalam satu produk keuangan saja, tetapi diversifikasi investasi, misalnya kalau saya mau investasi reksadana itu bisa pasar uang, lalu ada obligasi, kemudian saham. Saya menggunakan tiga-tiganya. Atau kalau misalnya di bank bisa menggunakan tabungan atau deposito. Jadi diversifikasi. Kalau ada salah satunya, kan masing-masing produk investasi itu memiliki resiko. Jadi kalau misalnya satunya beresiko, berarti saya masih punya investasi yang lain untuk menutup resiko yang ada. Jadi saling melengkapi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Jadi tidak hanya orang yang banyak banget duitnya itu yang bisa berinvestasi, tetapi seperti kita yang dananya minim itu bisa berinvestasi juga. Kan ada juga saham yang minimal pembeliannya itu 10.000. Nah, kita bisa memulai dengan saham yang harganya minimal tersebut. Kemudian yang keempat adalah penyebaran keterbukaan, profesionalisme, dan juga menciptakan iklim berusaha yang sehat. Jadi kalau di pasar modal itu kita bisa melihat transparansinya ya. Berapa sih harga saham per lembar, kemudian nanti keuntungannya berapa. Kemudian kita juga bisa melihat grafiknya, naiknya, turunnya, itu kita bisa melihat semua secara transparan. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Jadi yang seperti ini tadi ada kaitannya dengan yang poin ketiga ya, yang sampai ke lapisan masyarakat menengah. Kita itu bisa memilih langsung perusahaan yang mempunyai prospek ke depan. Jadi meskipun kita berinvestasi dengan dana minimal, tapi kita mempunyai perusahaan yang sehat dan memiliki prospek yang bagus. Kemudian yang terakhir, yang keenam, adalah sebagai alternatif investasi yang memberikan potensi profit dengan resiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan juga diversifikasi. Kemudian fungsi dari pasar modal itu ada fungsi ekonomi dan juga fungsi keuangan. Nah, ini kalau fungsi keuangan tadi sudah sempat kita singgung ya, yang mempertemukan dua kepentingan antara pihak investor dan juga pihak yang memerlukan dana. Nah, ini biasanya keduanya tidak harus terlibat secara langsung dalam kepemilikan aset real. Kemudian yang fungsi keuangan ini biasanya lebih ke individunya ya fungsinya. Seperti fungsi yang pertama itu saving function atau fungsi tabungan, kemudian fungsi kekayaan atau wealth function, fungsi likuiditas, dan juga fungsi pinjaman. Kemudian ini ada beberapa yang lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pasar modal. Yang pertama adalah Bursa Efek Indonesia. Kalau ini jelas ya, Bursa Efek itu kan yang menyelenggarakan dan juga menyediakan sistem. Jadi memberikan sarana
untuk penawaran jual beli efek. Bursa Efek Indonesia ini sebelumnya adalah Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya yang melebur jadi satu menjadi Bursa Efek Indonesia mulai dari 1 Desember 2007, atau selain nama Bursa Efek Indonesia itu adalah Indonesian Stock Exchange. Kemudian yang berikutnya adalah Jakarta Automated Trading System atau JATS. Kalau sebelumnya trading itu dilakukan secara manual, kemudian banyak masyarakat yang ternyata mereka tertarik untuk melakukan trading. Nah, dari banyaknya masyarakat ini kan harus menjadi repot kalau harus manual gitu. Jadi muncullah JATS ini. Nah, JATS ini bisa menggunakan faktor teknologi internet dan juga informasi-informasinya itu lebih transparan dan juga secara real time. Jadi online trading ini mulai diterapkan sejak tahun 2009. Selanjutnya adalah ada BPOM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan juga Lembaga Keuangan. Di sini fungsi-fungsinya atau tugasnya BPOM itu memberikan izin kepada usaha, kepada Bursa Efek, kemudian KPEI, KSEI, Reksadana, kemudian penasihat investasi, Biro Administrasi Efek, dan lain sebagainya. Kemudian memberikan izin juga kepada perseorangan, kepada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi, wakil agen penjual reksadana. Kemudian persetujuan juga bagi bank kustodian. Jadi kan kalau di pasar modal itu, kalau misalnya kita investasi saham, ada bank kustodian. Ketika kita melakukan transaksi, misalnya kita jual saham, nah bank kustodiannya itu akan mengirimkan ke rekening kita gitu. Kemudian dia juga menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Dan juga BPOM ini melakukan pemeriksaan dan juga penyelidikan. Kemudian ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Kalau KSEI ini berhubungan dengan administrasinya. Jadi kalau kita melakukan transaksi itu bagaimana sih administrasi rekening efeknya, kemudian penyelesaian transaksi efeknya, dan juga distribusi hasil corporate action. Misalnya ada dividen. Kemudian yang selanjutnya adalah perusahaan efek sendiri. Perusahaan efek itu sendiri di dalamnya ada perantara pedagang efek. Nah, biasanya ada juga ini yang namanya manajer investasi ya. Kemudian ada penjamin efeknya. Kemudian yang terakhir adalah manajer investasi, yang mana ini seperti perusahaan asuransi, kemudian perusahaan dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kemudian ini adalah lembaga-lembaga penunjang pasar modal. Ada Biro Administrasi Efek, yang dia pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan juga pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kemudian ada kustodian, dia biasanya memberikan jasa penitipan efek seperti menerima dividen, bunga, atau hak-hak yang lainnya, kemudian menyelesaikan transaksi efek, dan juga mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabah. Ada juga yang wali amanat, yang mana wali amanat ini menjadi pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Dan juga yang terakhir adalah pemeringkat efek. Pemeringkat efek ini tugasnya biasanya menilai kemampuan perusahaan untuk bisa nggak sih perusahaan ini membayarkan kembali surat utangnya, atau perusahaan ini tidak dapat membayarkan kembali surat utang. Kemudian
menerbitkan informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Dan ini ada profesi-profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, kemudian konsultan hukum, kemudian penilai. Penilai ini dia menilai laporan hasil ya. Kemudian notaris itu ada kaitannya sama legalisasi dan profesi-profesi lain yang memang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, sekian konsep dasar investasi dan pasar modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.